Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, Allah kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ini merupakan madrasah kehidupan, di mana Ramadan mengajarkan kita bagaimana cara untuk bersabar, ikhlas, menahan emosi, dan juga bagaimana bisa mempererat kembali ikatan keluarga. Karena di bulan suci Ramadan ini pemirsa, terutama di tengah kesibukan kita, terkadang waktu bersama keluarga terasa begitu singkat. Namun Ramadan menghadirkan momen-momen kebersamaan, diantaranya sahur bersama, berbuka puasa bersama, tadarus Al-Quran bersama, sholat berjamaah, hingga tentunya berbagi dengan sesama. Semua itu bukan sekedar rutinitas, melainkan jembatan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu pertanyaannya pemirsa, bagaimana cara untuk bulan suci Ramadan ini bisa menjadi momentum kita untuk memperbaiki komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maupun bagaimana cara agar kita bisa menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita, dan bagaimana pula bisa menjadikan rumah sebagai surga yang penuh ketenangan. Insya Allah semua itu akan kita bahas pada hari ini, karena tema kita hari ini adalah Ramadan, momen menjaga keharmonisan keluarga. Tentunya kita akan membahas tema tersebut bersama dengan dua guru kita, yakni ada Habib Ahmad Alkaf dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Bersiaran dari Masjid Husnul Khotimah Perumahan Bumi Dirgantara Permai di Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati dan saya hormati Bapak Kiai Haji Syafi'i Sumarno, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah, ilmunya bisa bermanfaat, di akhir hayatnya husnul khatimah. Tidak lupa jamaah majelis Masjid Husnul Khatimah di Bekasi yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa kita semuanya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita di Ramadan sudah mulai masuk di pertengahan Ramadan. Betul apa betul? Apa sudah tanggal 29, Bu? Ini sudah di pertengahan Ramadan. Tidak terasa Ramadan cepat betul. Subhanallah, kemarin masih Allahumma balighna Ramadan, sekarang sudah hampir muadda' ya Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Betul apa betul? Ini kita momen baik luar biasa bagi umat Islam, adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang paling mulia di dalam 12 bulan adalah bulan apa? Ramadan.
Yang Rasulullah mengajarkan kita doa Allahumma balighna Ramadan. Di dalam Al-Quran dikatakan syahru Ramadan. Bulan Ramadan satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quran. Ada apa? Ramadan itu sebetulnya mulia itu kalau kita menghidupkannya. Kalau ini itu kita akan menjadi orang bertakwa. Betul apa betul? Takwa itu adalah apa? Orang yang disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, hidup dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi perlu petunjuk. Betul apa betul? Nggak mungkin begitu saja. Quran diturunkan, coba dalam bulan Ramadan, untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Coba bayangkan. Coba syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Artinya untuk apa? Petunjuk. Petunjuk. Untuk apa? Hidup kita. Bukan untuk apa-apa. Quran datang untuk membawa kebahagiaan. Terutama bahagia di rumah tangga. Betul atau betul? Ini adalah Quran. Inilah Ramadan datang bukan menyedihkan kita, melembutkan kita. Makanya di situ suruh puasa untuk apa? Menahan hawa nafsu. Dibantu oleh Allah lagi. Musuh kita yang bebuyutan, musuh kita yang nyata diikat oleh Allah. Yaitu siapa musuh kita? Kayaknya pada nggak mau nyebut. Teman lama. Betul atau betul? Iya betul atau betul? Teman kita siapa? Teman lama kita, musuh kita yang paling bebuyutan siapa? Oh, Messi nggak mau juga. Bentar lagi muncul lagi lo lebaran. Ini syaitan wal'iyadzubillah. Yang mecah belah rumah tangga siapa? Yang menjadikan anak durhaka siapa? Yang harus dibasmi, harus dihilangkan. Yang menjadikan kedoliman-kedoliman di mana-mana itu siapa? Kejadian yang sekarang dunia lagi gempar itu siapa yang bikin-bikin itu semuanya? Yang keras dikit. Pecah luar biasa, mati, bunuh, dibom, di ini, di itu, mati manusia banyak, betul atau betul? Siapa yang menganjurkan ini? Nah ini setan luar biasa, Ramadan diikat, tapi ada nafsu. Nah ini lembutin dengan puasa, dengan kita kebersamaan. Sampai ketika kita nikah, dulu ada yang sudah nikah belum? Kok pada diem semuanya? Hampir semuanya sudah nikah. Apa dikatakan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dianjurkan kita untuk saling, yaitu mencari pasangan. Berpasang-pasang diciptakan oleh Allah. Kehidupan kita untuk apa? Sakinah, ketenangan. Betul atau betul? Tapi seringnya Bu, kalau sama suaminya tenang apa ribut seringnya? Jujur, yang jujur mudah-mudahan Allah masukkan surga. Ayo, nggak usah ngangkat tangan. Kita sering ribut. Siapa yang menjadi keribut biasanya? Ya, ibu-ibu enggak, setan. Ini di subhanallah. Ketika Ramadan turun Al-Quran, bagaimana? Kita minta tolong sama Allah. Ramadan dilembutkan oleh Allah. Ayo kita kebersamaan. Kadang-kadang kurang komunikasi. Betul apa betul? Ini maunya enak aja ini bapak-bapak. Kata bapak, ibu-ibu ini enak aja. Mintanya duit terus. Ada apa tidak kadang-kadang? Enggak tahu keadaan suami lagi susah ekonominya. Ada apa tidak? Ada. Ada banyak. Begitu juga bapak-bapak. Kadang-kadang enggak mau tahu tentang ibu. Marah melulu. Ada apa tidak kira-kira? Ada. Padahal yang salah anak. Yang dimarahin siapa?
Ibunya yang disalahin. Betul apa betul? Ini jadi ribut. Ramadan datang, ayo kita lembut. Ayo kita komunikasi yang bagus. Dipersatukan kita dalam Ramadan kita beribadah. Yang biasanya jauh kita makan bersama, sahur. Betul apa betul? Enak apa tidak? Buka bersama. Enak apa tidak? Inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam datang Ramadan kita ada kebersamaan. Inilah yang kita mudah-mudahan dapat Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Contohnya baginda Nabi Muhammad. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian walaupun keluar baik sama teman baik, baik. Tapi yang lebih baik, paling baik adalah kepada keluarganya. Setuju apa tidak? Wah kalau ini setuju aja. Begitu juga ibu-ibu. Bapak-bapak punya duit, punya ini tuh. Keluarga utamakan. Betul apa betul? Ibu-ibu juga kalau ketemu temennya, kalau pengajian sering senyum enggak? Senyum enggak? Senyum. Tapi kalau di rumah? Senyumlah kepada suami yang terbaik. Jangan sama teman-temannya iya ini itu sama suaminya. Apalagi? Ngapain? Begini terus. Jangan sampai ini Ramadan. Mudah-mudahan momen untuk kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tidak keluar dari Ramadan. Keluarga kita mudah-mudahan sudah diberkahi dan disayangi oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ahmad Alkaf atas nasihatnya karena memang betul ya pemirsa ya. Di bulan suci Ramadan ini tentunya ini adalah momentum atau waktu kita untuk merajut kembali ukhuwah keluarga. Sekaligus memohon kepada Allah semoga Allah menautkan hati-hati kita dalam iman dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Namun usai jeda pariwara berikut ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim lana bil khair. Waj'alna min ahlil khair. Wakhtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur Al-Mukarramun bini sepuh tokoh masyarakat alim ulama setempat guru kita yang terhormat Al-Habib Ahmad Alkaf, Bapak, Ibu, Saudara hadirin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini dengan izin Allah kita kembali bertatap muka dan bermuajahah. Duduk hadir di majlis yang mulia ini
dalam rangka mengikuti pengajian Damai Indonesiaku yang insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Ramadan yang udah di pertengahan jalan kita sekarang ini, seyogianya kita sudah banyak dapat pelajaran, apalagi setiap tahun kita datang bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah harapkan kepada kita, yang inti ujungnya adalah agar kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang meraih keuntungan yang dalam bahasa agama adalah la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini kan merupakan satu media proses menuju takwa. Media proses menuju takwa. Apa Pak yang digembleng dalam Ramadan? Bukan sekedar roh kita, jasmani kita, kehidupan kita. Bukan sekedar yang namanya material kita. Tapi seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan kita. Ramadan mulai memberikan spirit. Ramadan memberikan input. Ramadan memberikan masukan. Ramadan memberikan didikan. Agar kita mampu mengembalikan nilai hidup kita sesuai dengan arah fitrah manusia. Agar menjadi insan yang paripurna. Paham Ibu? Apaan? Ya apa Pak yang paripurnanya? Let us come back to basic. Kembali dulu kita ke basic kita. Mana basicnya? Adalah basic kita kembali kepada agama, kembali kepada syariat, kembali kepada bimbingan, kembali kepada arahan yang Allah arahkan. Sebab di dalam menghadapi tatanan kehidupan ini, Masya Allah banyak banget tantangannya. Bu, setan kelihatan kagak? Di mana adanya setan? Kalau orang bilang, Pak dulu ada setan di kuburan. Kalau orang bilang setan di kuburan gak berani Pak orang ngegusur kuburan. Malah sekarang orang di kuburan, malah kuburan jadi tempat pacaran. Iya Pak ya. Habis setan di mana Pak yang banyak? Setan gak kelihatan, kagak nampak, tapi setan demennya di masjid. Setan demennya lagi mana? Di majelis taklim. Setan demennya mana? Di pesantren, di tempat-tempat kebaikan. Kalau di mall nggak ada setan. Di diskotik udah setan semua. Makanya orang kalau di masjid nggak ada yang tahan betah lama. Kenapa? Ya karena setannya gede. Setan ini kan tujuannya apa? Membelokkan arah jalan manusia jangan dekat kepada Allah. Itu tujuan dia yang pertama. Karena apa? Karena setan ini merasa iri dan dengki kepada kita. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Itu setan bagaimana menyimpangkan jalan kita. Dengan rasa kesombongan yang merasa lebih hebat. Apa dia bilang? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, saya bukan tidak hargai manusia. Tapi manusia yang kau ciptakan dari tanah. Dan saya diciptakan dari api. Saya harus hormat dan tunduk kepada tanah. Nehi Cakrabani. Kata siapa? Kata saya barusan. Setan ngomong, enak aja kan duluan gua diciptain sama tuh orang. Masa gua kudu tunduk sama tuh manusia. Ini jalannya setan. Maka setan nitipin ke diri manusia. Apa tuh? Takab, rasa lebih rasa lebih tinggi. Ini yang ditanamkan. Ramadan mengajarkan kita mengembalikan. Ayo, semuanya sama, rasain lapar. Orang kalau gak lapar kayak model begini, jangankan yang gak punya duit, yang punya duit juga lemes. Ini kan kalau lagi puasa begini gak kelihatan kita gablek duit sama yang gak gablek duit sama kagak? Sama, udah jelek semua udah. Betul lah betul. Iya Pak iya. Enggak ada Pak yang kelihatan. Oh coba kalau kita lagi nggak puasa ketahuan. Yang punya duit tempatnya enakan makannya. Kalau sekarang siapa mau makan enak? Ntar kalau maghrib baru kita makan enak. Makanya Ramadan kita cuma nungguin beduk doang udah. Bu,
Bu? Ya Pak ya? Nungguin apaan? Beduk yang ditungguin tuh. Entar datang waktu beduk maghrib, azan berkumandang, Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika. Wah, nikmat banget. Jadi Ramadan membangun itu dulu, jiwa manusia. Setelah jiwa manusia terbangun, baru membangun keluarga. Keluarga adalah agent daripada kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah merupakan pondasi dari kehidupan satu bangsa dan negara. Bangsa yang besar, negara yang besar tergantung daripada masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas tergantung bagaimana keluarga yang harmonis. Dari mana Pak kita bentuknya? Dari keluarga dulu. Ku anfusakum wa ahlikum. Bagaimana jaga diri kita dan keluarga kita. Ramadan kita bentengin diri kita masing-masing. Dengan apa bentengnya? Taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Sekarang gak ada orang yang ngangkat kepala. Sekarang gak ada orang yang merasa dia hebat, dia gagah perkasa. Ketika baru disuruh tidak makan, disuruh tidak minum, rasakan lemas, semuanya udah kehilangan ener. Loyo kita Bu. Dibangunnya pakai apa Pak? Dekat dulu kepada Allah. Apalagi bangun keluarga yang merupakan agen masyarakat. Masyarakat ini baik tergantung bagaimana kita bisa membangun keluarga. Maka Ramadan kesempatan membangun dan membina komunikasi yang baik untuk antara sesama. Dan juga bangun komunikasi yang baik antara manusia dengan manusia. Yang kedua, bagaimana cara membangunnya? Falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Dua modalnya, tanamkan ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang baik, keluarga yang bisa menanamkan ketakwaan, nih Ramadan momennya. Ramadan saatnya. Bagaimana kelanjutannya? Sudah dikasih arahan, time is over. Jadi ntar kita lanjutin pada segmen berikutnya. Insya inilah momen Ramadan. Bagaimana kita membangun keharmonisan rumah tangga, bentengi dengan takwa dan ketegasan dalam berbicara. Insya lanjut segmen berikutnya. Masya Allah, terima kasih Kiai. Jadi memang Ramadan ini kita perlu jadikan sebagai momentum ya untuk menghadirkan iman serta takwa di tengah keluarga kita. Karena di dalam rumah yang penuh zikir dan doa, insya Allah Allah akan turunkan sakinah dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan memasuki segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Akan ada daiyah cilik yang nanti akan memberikan nasihat maupun tauziahnya terkait tema kita hari ini, Ramadan Momen Menjaga Keharmonisan Keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan tentunya program ini dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, kita masuk dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Untuk hari ini saya sudah bersama dengan Habib Ahmad Al-Kaf yang nanti kita akan menyaksikan bersama ya, bersama dengan pemirsa dan para jamaah sekalian. Daiyah cilik yang akan memberikan tauziahnya ini Habib. Ada dua orang daiyah cilik untuk hari ini, yakni Ananda Nurul Atikah dan Ananda Aisyah Ayudia Inara yang akan memberikan tauziah selama 3 menit. Nah, untuk yang pertama ini adalah Ananda Nurul Atikah yang juga sudah bersiap di tengah sana yang akan memberikan tauziahnya dalam waktu 3 menit. Sudah siap Atikah? Oke, baiklah. Kalau begitu waktu Atikah 3 menit dimulai dari 3, 2, 1. Silahkan Atikah. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nurul Atikah yang akan menyampaikan tausiah. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Afsus salama bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai seorang muslim haruslah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa berbakti kedua orang tua itu penting? Apakah alasannya agar bisa dibelikan sesuatu? Apakah alasannya agar bisa dipandang baik oleh orang lain? No. Mau kita kaya, mau kita pintar, mau kita terkenal, jangan pernah menomorduakan orang tua. Apa artinya yang kita miliki kalau ridho orang tua kita nggak dapat? Buat apa? Ambil ya Allah, ambil semua yang kumiliki, ambil semua titipanmu ya Allah. Tapi tolong jangan ambil tali kasihku kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis Nabi disyariatkan, ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 23, dalam penggalan ayatnya Allah berfirman, "Fala taqul lahuma ufiu," maka janganlah kamu berkata wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Subhanallah, berkata saja Allah telah melarangnya, apalagi lebih dari itu. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibentangkan alam barzah. Ada satu mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambukannya. Sang mayit pun bertanya, "Mengapa kamu menghentikan cambukanmu, wahai malaikat?" Malaikat pun menjawab, "Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit? Sementara anakmu di dunia selalu beristighfar atas dosa-dosamu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita sayangi kedua orang tua kita. Karena ridallahi fi ridal walidain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal. Takbir, Allahu Akbar. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ananda Atika. Luar biasa pengingatnya kepada kita semua ya. Yang lain jadi nggak penting nih. Yang penting justru tali kasih kepada orang tua ya. Masya Allah. Mungkin Habib boleh memberikan komentar nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini luar biasa. Dai cilik tapi mengalahkan yang besar. Karena dari mulai temanya aja sudah luar biasa. Tema itu menentukan kita bagaimana cara kita berdakwah. Ini kan dai artinya berdakwah, mengajak. Luar biasa karena sekarang banyak orang-orang itu adalah apa? Durhaka sama orang tuanya. Betul apa betul? Alhamdulillah tadi temanya luar biasa. Dimulainya juga dengan istilahnya orang ahli sastra itu bara'atul istihlal. Dimulainya dengan indah, ucapan salam. Kemudian semangatnya luar biasa. Dan ketika Ananda Atikah ini mengajak, itu mengajak kepada kita sama-sama. Merasa saya di sini disuruh jadi komentator, tapi saya sedih betul. Nggak bisa komentar. Terasa mau menangis rasanya. Karena pembawaannya luar biasa dan temanya luar biasa, apalagi memberikan contoh-contoh. Ini adalah dakwah yang sangat luar biasa, memberikan contoh kejadian nanti bagaimana dan yang sudah terjadi. Apalagi diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW, dikuat lagi dengan ayat Al-Quran yang nggak bisa kita bantah sebagai orang Islam. Jadi subhanallah, dari awal saya melihatnya baik semuanya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi insya Allah. Insya Allah. Mau ngomentari sedikit apa yang kurang, kayaknya saya sendiri tadi ceramah mesti kalah.
Jadi nggak berani ngomong ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa terus dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bisa menjadi contoh berbakti kepada orang tuanya. Dan kita insya Allah semuanya yang di sini, yang di rumah, koreksi diri kita, berbaktilah kepada orang tua, bahagia dunia dan akhirat. Ini Amin yang amin bisa ya saya rabbal sampaikan. alamin. Baik, terima kasih Ananda Atika. Boleh silahkan kembali dan silahkan ke tempat duduk lagi. Nah selanjutnya saya akan mengundang ini Ananda Daiyah kedua, yakni Ananda Aisyah Ayudia Inara. Silahkan boleh naik ke atas panggung. Ya, Ananda Aisyah waktunya sama 3 menit. Sudah siap Aisyah? Masya Allah. Baiklah kalau gitu dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa makan sate. Sekali lagi biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Yulia Inara. Saya dari TPQ Husnul Khotimah ingin menyampaikan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk melalui agamanya yang sempurna dan diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi makhluk pilihan di antara para makhluknya. Kepada keluarga dan para sahabat yang mulia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah artinya persaudaraan dan Islamiyah artinya Islam. Jadi, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Teman-temanku, kita ini bersaudara, tidak peduli warna, tidak peduli kulitnya, tidak peduli asalnya, tidak peduli sukunya. Selama ia mengatakan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Akhir kata saya, Aisyah memohon maaf atas khilaf, kesempurnaan milik Allah dan kekhilafan milik manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Aisyah. Jadi ikatan persaudaraan bukan hanya yang terhubung darah ya, namun kita sebagai sesama umat muslim adalah bersaudara. Silakan Habib komentarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, masya Allah, kecil-kecil cabai rawit. Masya Allah. Ya enggak, luar biasa. Pidatonya, energinya luar biasa. Aisyah masih kecil, luar biasa. Tadi membawa Al-Quran dengan suara yang indah, masya Allah. Bacaannya indah. Cuma sedikit tadi ada yang pendek dipanjangkan. Ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun. Wa-nya enggak panjang, itu aja. Tapi yang lainnya masya Allah suaranya bagus. Temanya tidak kalah. Persaudaraan, karena saat ini banyak orang yang kurang merasa saudaranya itu adalah saudara. Jadi dicari kesalahan. Tapi ini alhamdulillah temanya. Cuma sedikit hanya ya komentar, kalau memberikan ini jangan langsung jadi semuanya bingung mau dengerin. Ya enggak, sebetulnya bagus tadi isinya, tetapi pelan-pelan dikit. Jadi supaya dikasih kesempatan komunikasi dengan yang mendengar. Mudah-mudahan ke depan tinggal dirapiin dikit aja lagi. Insya Allah Aisyah akan menjadi seorang da'iyah yang luar biasa, insya Allah. Ini mungkin komentar saya, mudah-mudahan Aisyah masa ke depannya lebih baik lagi. Dan insya Allah latihan lagi. Jangan kayak terusan tadi tuh, berhenti sedikit supaya merenung. Dan insya Allah mudah-mudahan lebih bermanfaat.
Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Aisyah, terima kasih. Silahkan boleh kembali ke tempat duduk. Masya Allah, luar biasa sekali daya cilik kita pada hari ini pemirsa. Namun sekarang kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti usai jeda pariwara berikut ini kita akan masuk segmentasi tanya jawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah-jamaah yang hadir pada hari ini di Masjid Husnul Khotimah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ramadan, momen menjaga keharmonisan keluarga, itulah tema Damai Indonesiaku Spesial Ramadan untuk hari ini. Dan kita sampai di segmentasi tanya jawab, saya akan mempersilahkan ini jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Terutama ini adalah para jamaah dari Masjid Husnul Khotimah Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertama dari bapak-bapak terlebih dahulu ya, ini ada Bapak Solihin yang ingin bertanya. Silahkan boleh berdiri Pak dan sampaikan apa pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Solihin Nur. Ingin bertanya Pak Kiai, bahwa di bulan Ramadan ini memang momentum yang sangat luar biasa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kita bisa sahur bersama keluarga, anak-anak, termasuk buka puasa dan lain sebagainya. Namun mungkin masih banyak di antara kita semua tidak bisa menjaga hal tersebut. Nah, apakah yang tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang bisa kita tunggu. Mungkin itu Pak Kiai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sumarno Syafi'i silahkan. Terima kasih Pak Solihin. Urusan manusia dengan manusia, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah apabila sudah bisa membereskan urusan manusia dengan manusia. Ceritanya begini Bu, dosa itu ada 3 macam. Ada dosa manusia kepada Allah, ada dosa manusia kepada sesama manusia, ada dosa manusia kepada dirinya sendiri. Dosa manusia kepada Allah apabila manusia melanggar syariat. 1. Yang kedua, apabila manusia tidak mempercayai syariat. Enggak percaya sama rukun Islam. Ada orang sekarang orang Islam kagak percaya sama rukun Islam. Ada kagak? Ada. Itu dosa manusia kepada Allah. Ibu bapak maksiat, berzina atau yang namanya melanggar hukum Allah, meninggalkan kewajiban. Taubatnya kepada siapa? Kepada Allah. Kembali kalau harmonisasi antara manusia, hablum minan nas. Kalau urusan manusia dengan manusia, maka manusia harus minta maaf kepada sesama manusia. Walaupun kita keluar air mata darah depan Ka'bah tawaf 700 kali putaran Pak. Tapi kalau kita zolim kepada orang, tidak pernah kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi, jangan harap Allah akan ampuni dosanya. Walaupun 1 juta triliun uang dia sedekahkan, kalau dia tidak minta maaf kepada sesama, Allah tidak akan maafkan. Paham Ibu? Kajian macam-macam malaki. Romannya melaki pada dangki aja. Tuh. Laki aja salahin mulu. Nggak boleh Bu, zalim itu. Tuh. Lalu apakah kita dapat Lailatul Qadar? Setiap manusia Allah berikan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Malam itu kesempatan manusia berinvestasi di bulan Ramadan. Tidak melihat orang yang baik, tidak melihat orang yang buruk. Yang mana malam itu kesempatan dia bisa berlaku baik, berbuat baik, dan dia sedang melakukan kebaikan dan sedang mengerjakan yang baik di tempat yang baik. Insya Allah dia dapat Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin.
Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Asrul awakhir min Ramadan kama qala ulama, sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, annahum yatafakun, mereka bersepakat fi asril awakhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, karena Nabi selalu beriktikaf di 10 terakhir. Kalau kita itikafnya bukan di masjid, itikafnya bukan di rumah, itikaf kita ada di pasar malam sama di mall. Paham nih? Ini tegas-tegas saja kita ngomong sekarang. Jadi kalau dosa manusia kepada urusan sama Allah, dia harus minta taubat kepada Allah. Bukan pakai minta maaf sama pemirsa, kagak. Paham itu urusannya? Biar paham. Jadi ada kesempatannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Kiai ya, dan kita harus selalu mengupayakan. Siapapun Allah kasih kesempatan. Jangankan yang namanya orang baik, orang ahli maksiat. Ketika malam itu dia lagi taubat, dia lagi bener nih. Umpama pas malam itu biasanya dia lagi keliling jalan, lagi dagangin apa dia istirahat. Di malam itu kebetulan tuh dia ngasih makan kucing aja, kucing dia kasih makan. Masya Allah Ibu, Bapak rahimakumullah, tuh kucing kelaparan dikasih makan, dapat sama juga beribadah khairum min alfi syahrin. Masya Allah. Baiklah, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Solihin. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ini ada Ibu Wiganti ya yang akan bertanya. Boleh berdiri Ibu dan sampaikan pertanyaannya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz. Tipsnya, nama saya Wigati. Saya mau bertanya, tipsnya biar hubungan suami istri makin romantis di saat menjalankan bulan suci Ramadan. Kedua, bagaimana cara menjaga keharmonisan suami istri di bulan Ramadan? Terima kasih. Masya Allah, baik. Langsung akan dijawab oleh Habib Ahmad Alkaf. Silahkan Habib. Subhanallah. Sebetulnya Pak Kiai ini ingin jawab ini. Yang keren. Dan ahlinya insya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya romantis ya. Romantis itu, kita paling romantis itu adalah Rasulullah dengan istrinya. Nomor 1 dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu paling romantis. Sampai sudah meninggal pun masih dipuji-puji, disebut-sebut. Itu tentang Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Aisyah pengalamannya ketika Ramadan, salah satunya. Ramadan itu romantis, dia selalu bersama dalam ibadah. Menghargai Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi puasa diperhatikan, biasanya ngobrolnya banyak kanan kiri, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah seakan-akan tidak kenal kami dan kami tidak kenal Rasulullah. Romantisnya adalah apa? Tambah menguatkan ibadahnya. Suaminya menguatkan istrinya, istrinya menguatkan suaminya. Ayo kita sahur dengan makanan yang halal. Baca doa, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita ngaji. Itu tambah di situ sentuhan-sentuhan. Ma, sekarang kita udah umur berapa? Kira-kira kita ini itu bagaimana nanti? Kita bisa bersama lagi apa enggak ya? Nah itu akan menyentuh. Di situ akan, ya Allah suamiku hebat. Suaminya pun diajak bicara begitu. Sayyidah Aisyah sampai minta, kalau seandainya kata Sayyidah Aisyah, kalau kami ini sekarang merasa ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, wahai suamiku ya Rasulullah, ajarkan aku. Sampai begitu istrinya minta, coba bayangkan. Ajarkan aku kira-kira ibadah apa yang paling bagus ketika kalau kita merasa Lailatul Qadar. Rasulullah senangnya luar biasa, berarti istrinya ini semangat. Rasulullah semangat ibadah, tambah dimintanya bukan dimintain duit mau lebaran. Enggak, ini sudah dekat, ini takut nanti kehabisan beli sepatu, beli kaos, beli baju, beli kerudung. Enggak, yang diminta adalah 10 terakhir adalah apa? Minta doa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Doa yang bagus, wahai istriku yang solehah. Ya Humairah, wahai yang pipinya
kemerah-merahan, coba bayangkan. Itu Rasulullah kepada istrinya mengatakan apa? Katakan, minta doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau berjamaah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi keharmonisan dibalas dengan keharmonisan, tapi kembali kepada agama. Kita ingin nanti kumpul lagi di akhirat, bukan hanya sekedar di dunia. Itulah romantis dan keharmonisan yang luar biasa. Betul apa betul? Ayo kita sama-sama baca doa ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang pemirsa semuanya kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi harmonis dengan beribadah bersama, begitu ya, Masya Allah. Semoga menjawab Ibu Wiganti. Dan pemirsa, untuk para jamaah di Masjid Husnul Khotimah ini masih ada kesempatan satu segmen lagi ya untuk bertanya pada guru-guru kita. Maka kita jeda terlebih dahulu, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan kembali usai yang satu ini. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, Anda kembali menyaksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih dalam sesi tanya jawab, saya kembali akan mempersilahkan jamaah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Dimulai dari jamaah ibu-ibu, ini ada Kakak Farah ya yang akan bertanya kepada guru kita. Boleh berdiri Kak Farah, dan apa ini pertanyaannya? Silahkan. Izin bertanya, di zaman sekarang ini kan suka ada perbedaan pendapat antara orang tua sama anak ya. Nah, gimana kita sebagai anak itu menyikapi hal itu? Terima kasih. Baik, gimana menyikapi perbedaan pendapat dengan orang tua, begitu ya Kak Farah ya. Baik, ini yang menjawab Kiai dulu ya, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, boleh silahkan menjawab pertanyaan dari Kak Farah. Ketika kita melihat ada perbedaan pendapat, apalagi orang tua, lalu apa yang kita harus lakukan? Faskut, diam dulu. Jangan kepo. Ini kan kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana permasalahannya dan nggak bisa memberikan solusi jawabannya, kita kepo. Ini yang jadi tambahin konflik. Tuh. Lalu apa yang kita perbuat? Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi fa illam yastati fa biqalbi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau dia enggak kita lihat ada orang bertengkar, pasti orangnya sedang munkar. Ya. Ada orang lagi ikhtilaf berbeda pendapat, daripada nanti ini orang bercengkera timbul pertikaian sampai yang timbulnya adanya pertentangan. Sampai ada lagi terjadi nanti orang ini timbulnya perkelahian. Ya, kalau kita punya kuasa, kita bisa dengan kekuasaan kita. Cuman kita anak. Masa anak kotor orang tua ditabok bisa loh. Apalagi tuh anak masih bergantungan hidupnya sama orang tua. Jangan sotoy dah. Ya. Dan kita nggak boleh berpihak dulu. Apa yang kita lakukan? Pabilisani kasih nasihat. Nasihat juga jangan cara langsung. Kalau kita kasih nasihat secara langsung dengan bahasa langsung vulgar kepada orang tua, apalagi dia lebih tua, tentunya egois orang tua akan lebih tinggi karena dia merasa lebih tua. Sadarin aja, sadarin. Kasih bagaimana sadarinnya? Sadarin, kasih arahan yang baik dengan bahasa yang baik. Lalu yang kedua, doa. Allahumma hdihima, ya Allah berikanlah petunjuk kepada keduanya. Jangan sampai bertengkar, jangan sampai berantem. Yang pusing kita-kita juga. Berbeda pendapat silakan. Cukup ibu bapak berbeda pendapat dirajang. Ya. Yang penting beda pendapatan. Kalau pendapatan guru beda. Pendapatan saya sama Habib sama Yada beda. Tuh. Enggak boleh sama. Lain judulnya Pak. Ada kelasnya. Masa sama narasumber beda dong. Ya, itu namanya beda pendapatan. Ya. Nah, kalau orang berbeda pendapat biasa ada pertengkaran. Maka hadapi dengan kebiasaan kita.
jangan terlalu kita terbawa emosi. Timbul tuh dukungan ke kiri ke kanan. Dan juga yang berbeda pendapat jangan vulgar, jangan berdemonstrasi, nunjukin mendemo nih gua beda pendapat, orang tuanya begini, lebaran maunya ke anu, si yang bapaknya si anu, ini ke anu. Wah, timbulnya tuh anak buyang gua kemana, nyungsep di kolong ranjang loh. Baik, jadi yang pertama kita harus tenangkan diri kita dulu begitu ya Kiai ya. Tenangin dulu diri kita, jangan kita mau kepo. Yang kedua adalah kasih arahan cara yang baik dengan bahasa yang tidak vulgar. Yang ketiga doa. Oke, beri nasihat yang santun dan doakan orang tua kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Farah ya. Nah selanjutnya dari jamaah bapak-bapak ini ada Mas Amarendri ya yang akan bertanya. Boleh berdiri Mas, silahkan sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Endri. Di sini saya mau bertanya. Tadi di awal Bapak Kiai sudah mengingatkan Ramadan semakin berlalu. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin bisa menjaga konsisten kita dalam menjaga keharmonisan keluarga meskipun bulan Ramadan telah usai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keharmonisan yang sudah berusaha dibangun selama bulan suci Ramadan bagaimana biar nanti berlanjut di bulan-bulan lainnya. Silahkan Habib, mohon jawabannya. Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali. Baga menjaga yang kita sudah dapat. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa selesai Ramadan, bisa menjaga Ramadan. Inilah kemabruran atau keberhasilannya orang dalam Ramadan dilihat setelah Ramadan. Kalau kita betul-betul Ramadannya baik, tidak baik, kita hasilnya setelah Ramadan. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu, ya Allah menangis Ramadan. Itu kalau sudah lalu menangis, terus kepingin Ramadan terus. Kepingin hari-hari yang ke depan itu adalah Ramadan. Jadi bagaimana caranya untuk menjadikan kita itu istiqomah? Yang biasa dibuat di dalam Ramadan, jangan ditinggalkan. Ngaji sudah banyak, sodakoh banyak, sholat berjamaah. Kecuali satu yang ditinggalkan dan harus ditinggalkan, yaitu sholat taraweh. Jangan habis Ramadan terus pingin seperti Ramadan katanya. Terus buat taraweh lagi. Waduh bahaya ini. Tapi kalau yang lainnya kerjakan, teruskan. Namanya istiqomah. Ini istiqomah, ini yang berat. Tapi kita bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, teruskan baca Qur'annya, teruskan kelembutannya, jaga diri kita, itu dengan itu insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kita terus istiqomah. Mudah-mudahan ini jawaban bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi boleh ya Habib setelah sholat mungkin kita berdoa pada Allah semoga kebahagiaan yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak kita tinggalkan begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjawab Mas Amarendri. Baiklah pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa, Ramadan adalah madrasah kehidupan, tempat orang tua dan anak bertumbuh dalam beribadah, memohon kepada Allah semoga senantiasa menjadikan rumah kita sebagai tempat taman syurga ketenangan. Semoga nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua dan juga menjadi semangat agar kita bisa mengamalkan hal-hal baik yang tadi disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Kaf maupun Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan pemirsa tak terasa kita sudah di penghujung acara Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Saya Fahade Indi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus program Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita tutup majelis kita yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah.
Kita tutup dengan minta pertolongan kepada Allah. Setelah kita pulang dari majlis ini, kita mudah-mudahan perbaiki diri kita, dibantu dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita diampuni semua dosanya. Mari kita sama-sama astaghfirullah bal baraya astaghfirullah. Semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kami panjang umur, bisa menikmati sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ya Allah. Ya Allah, kami merindukan mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini ya Allah. Sedangkan kami sedang beribadah, sedang membaca Al-Quran, sedang berbakti kepada ibu dan ayah kami ya Allah, sedang bermunakasah dalam rumah tangga kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan keharmonisan ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berilah kami kenikmatan Ramadan, agar kami keluar dari Ramadan mudah-mudahan semuanya sudah diampuni dosanya ya Allah. Berilah kami panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ramadan demi Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang kami buat di dalam Ramadan. Mudah-mudahan di luar Ramadan kami bisa lebih baik ya Allah, bisa istiqomah ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Berilah sehat walafiat. Jadikanlah ya Allah istri kami istri yang solehah, suami kami suami yang soleh, agar kami bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah, selamat dari aliran-aliran yang sesat ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan makin besar makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Ibu dan ayah kami mudah-mudahan Kau muliakan ya Allah. Mudah-mudahan kelak kalau wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah wafat mudah-mudahan diampuni semua dosanya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh didukung oleh